Benar-benar sangat epik dan gila. Luffy menggunakan jurus baru yang membuat Kizaru kalah tergeletak. Begitu juga dengan Sains Saturnus yang dihajar oleh Luffy. Namun berkat kemampuan regenerasi super tingginya, Saturnus tidak mengalami luka seperti yang diderita oleh Kizaru. Malah Saturnus kembali menantang Luffy bertarung. Dan bahkan Saturnus memanggil Gorosei lainnya untuk membantunya menggagalkan rencana Vegapunk. Nah, biar lebih jelasnya, berikut langsung aja kita bahas full review manga One Piece chapter 1109. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. Manga One Piece chapter 1109 mendapatkan judul Halangan. Pada gambar sampul kali ini kita mendapatkan mini cerita dari Wano Kuni. Kita melihat Onigashima tenggelam di bawah laut menuju Wano Kuni kuno. Chapter dimulai dengan melanjutkan akhir dari chapter sebelumnya. Rekaman yang dimulai pada chapter terakhir dibuat pada masa lalu oleh Vegapunk. Kita juga bisa melihat Saka dan satelit lain bersamanya. Sinyal siaran Vegapunk itu pun membuat Dendenmushi marinir di seluruh dunia menyiarkan pesannya dan tak ada yang bisa mematikannya. Saka menyarankan agar orang-orang di seluruh dunia memerlukan waktu untuk mempersiapkan layar dan visual Dendenmushi mereka. Jadi Vegapunk memberitahu orang-orang di dunia bahwa dia akan menunggu selama 10 menit agar semua orang dapat mempersiapkan layar dan visual Dendenmushi mereka. Lalu di Egghead, kelompok Usopp dan Nami melihat pesan Vegapunk itu. Mereka bingung dengan apa yang dilakukan oleh Vegapunk. Dan pada chapter ini tidak ada berita tentang Zoro, Jinbe, dan juga Brook. Lalu kemudian berpindah ke tempat Luffy. Dia masih memegang kepala Saturnus dan Kizaru. Lalu kemudian keempat anggota Gorosei di Marijoa tampak sedang berbicara dengan Saturnus. Tampaknya mereka menggunakan semacam teknik telepati yang mungkin terkait dengan kekuatan mereka. Para Gorosei di Marijoa pun bertanya, apa Vegapunk benar-benar telah mati? Saturnus pun menjawab, saya kira begitu. Saya melihat bagaimana Kizaru membunuhnya. Para Gorosei lalu bertanya, kalau begitu dia pasti menggunakan kematiannya untuk memicu siaran itu. Dan mungkin sumber sinyalnya ada di Labopes. Lalu kemudian berpindah ke setiap negara di dunia. Kita melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia bereaksi dan bersiap menerima siaran Vegapunk. Di Dressrosa kita melihat Rebecca, Leo dan Kiros dan yang lainnya sedang menyiapkan layar. Leo lalu bertanya, apakah itu dokter yang disandra oleh Luffy Lando? Rebecca pun menjawab, jangan percaya berita yang mencoba membuat Lucci terlihat jahat Leo. Lalu di desa Fusa, Watslap berkata, jika mereka tidak punya proyektor di desa, jadi mereka hanya akan mendengarkan suara Vegapunk saja. Sedangkan di markas surat kabar ekonomi dunia, Vivi bingung di mana posisi Luffy dalam rekaman itu. Morgan pun mengatakan jika siarannya pasti sudah direkam terlebih dahulu. Dan posisi mereka saat ini masih berada di udara. Dan Wapol juga ada bersama dengan mereka. Lalu di Water 7, Icebrook bangun dan memberitahu sekretaris jeniusnya yaitu Alice untuk mempersiapkan beberapa layar untuk menyiarkan pesan Vegapunk. Alice pun berkata, saya sudah menyiapkan layar di seluruh kota presiden. Lalu kemudian di kerajaan Kamabaka, Ivankov terkejut ketika melihat kepala baru Vegapunk. Sedangkan Dragon sedang memikirkan saat Saka memberitahunya bahwa dia akan mati. Dan kita juga dapat melihat lebih banyak reaksi orang-orang di pulau lainnya dan di kerajaan dunia di seluruh dunia. Nah, lalu kemudian kembali ke pulau Egghead. Luffy bertanya-tanya kenapa tak ada satupun luka yang dialami oleh Saturnus, padahal dia menyerangnya dengan begitu keras. Jadi Luffy pun memutuskan untuk menggunakan strategi yang lain. Sementara itu Kizaru menembakkan sinar laser dari matanya mirip Superman, tapi Luffy berhasil menghindarinya. Kemudian Luffy menampar Kizaru dan Saturnus bersama-sama dengan tangan raksasanya. Luffy menggunakan serangan yang sangat kuat yang disebut Gomu Gomu no dan Kimbal. Luffy kemudian meraih Kizaru dan Saturnus yang tergencet dan melemparkan keduanya ke laut. Tubuh Kizaru menabrak kapal perang dan kita bisa melihatnya berbaring terengah-engah di kapal. Sedangkan Saturnus kembali terbang seperti bumerang dan menyerang Luffy dengan kakinya. Saturnus menggunakan teknik mirip dengan Gomu Gomu no UFO milik Luffy. Tapi Luffy berhasil menghindari serangan itu. Luffy lalu terlihat marah saat melihat Saturnus tidak luka sama sekali, padahal Kizaru udah tumbang.
Apa? Kenapa dia tidak menerima kerusakan apapun setelah semua yang kulakukan? Lalu kemudian keempat anggota Gorose lainnya melakukan kontak lagi dengan Saturnus. Mereka bertanya, Saturnus, kita tidak ada waktu, kita tak bisa membiarkan Vegapunk berbicara. Saturnus pun menjawab, aku tahu, kalau begitu aku akan membawa kalian semua. Kilat api hitam pun muncul di Pulau Egghead, yaitu kilat yang sama ketika Saturnus muncul. Para marinir yang melihat apa yang terjadi dari kapal perang pun sangat terkejut. Lalu kemudian Saturnus menyentuh tanah dan 4 lingkaran sihir raksasa muncul di sekelilingnya. Api hitam besar pun muncul dari lingkaran sihir itu dan beberapa orang pun muncul dari dalamnya. Luffy pun kaget melihatnya, matanya pun keluar melihat kehadiran 4 sosok yang dipanggil Saturnus. Sedangkan Sanji yang sedang membawa Vegapunk juga terkejut ketika melihat api hitam yang muncul di tempat Luffy bertarung. Benda-benda itu ada di sana ketika kakek laba-laba itu muncul. Lalu chapter pun ditutup dengan pesan narator, para bintang-bintang sedang berkumpul. Wah, gila nggak ngotak sih, demi menghentikan Vegapunk semua Gorose turun tangan untuk menghentikannya. Dan mereka berlima akan bertarung melawan Luffy sang Mika yang pastinya akan menghalangi mereka agar tidak macam-macam. Nah, jadi itulah full review manga One Piece chapter 1109. Sekian pembahasan kita kali ini ya. Gua undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.